Faris RM kembali menjalani sidang atas dugaan kasus penyalahgunaan narkotika sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan yang berlangsung kemarin beragendakan pemeriksaan keterangan saksi yang dihadirkan untuk memberikan pandangan terkait peran Faris dalam kasus ini. Dalam persidangan, para saksi memberikan kesaksian yang mengarah pada pembelaan Faris. Mereka menyatakan bahwa narkotika yang ditemukan dalam kepemilikan Faris digunakan untuk konsumsi pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Kesaksian ini menjadi poin penting yang menguatkan argumen tim pembela bahwa Faris bukanlah seorang pengedar narkoba seperti yang dituduhkan. Lama dengan Faris, seperti apa ya? Saya dulu driver. Seterusnya sebagai driver atau berhenti? Asisten juga dia untuk keseharian dia untuk beliau. Kegiatannya selama di pesantren itu? Oke, alhamdulillah. Bikin lagu atau seperti apa? Enggak, fokus. Ya, jadi setelah kita lihat berita acara pemeriksaannya, kemudian berkas-berkas yang sudah kita pelajari, dokumen-dokumen saksi, kemudian bukti-bukti, jadi kita dapat posisi bahwasanya Bang Faris RM ini adalah hanya sebagai pengguna atau pecandu narkotika, ya. Jadi tadi juga dia sudah mengakui bahwasanya dia memang hanya menggunakan narkotika. Itu yang pertama. Jadi nggak ada itu sebagai pengedar, karena apa yang diedarin, jumlahnya kecil, cuma 0,89 gram sabu-sabu. Tapi mungkin ini ada candunya timbul lagi, jadi dia akhirnya menggunakan itu. Tapi udah jarang dia menggunakan ini, baru kemarinnya menggunakan sabu terus ketangkap. Kalau dakwaan seumur hidup itu dakwaan sebagai pengedar, yaitu barang siapa mengedarkan, menjual, mendistribusikan akan dihukum serendah-rendahnya 5 tahun, setinggi-tingginya seumur hidup, begitu. Tapi karena dia bukan pengedar, pasalnya kemudian lepas. Jadi kita akan sampaikan, dan hakim juga sudah mengerti, karena hanya sebagai pengguna, jadi pasal dakwaan sebagai pengedar dia lepas. Jadi tidak sebagai pengedar. Jadi tidak ada ancaman hukuman seumur hidup. Ya, jadi terkait dengan kasus Faris RM ini kan sebetulnya tidak bisa dikategorikan sebagai pengedar, karena dakwaan jaksanya kan disebutkan bahwa dia sebagai pelaku kejahatan narkotika dengan dakwaan pasal 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 dijuntokan dengan pasal 55 KUHP. Jadi menurut pendapat saya sebetulnya seseorang yang menjadi pengguna narkoba itu seharusnya bukan dituntut pidana, karena dia sendiri sebetulnya tidak bisa untuk mengendalikan dirinya. Harusnya pemerintah di sini hadir. Selain membantah tuduhan sebagai pengedar narkoba, Faris RM juga secara resmi mengajukan permohonan rehabilitasi melalui kuasa hukumnya. Permohonan ini didasarkan pada fakta bahwa Faris tergolong sebagai pengguna sekaligus pencandu, bukan pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mendapatkan penanganan medis dan psikologis yang lebih tepat dibandingkan hukuman pidana penjara. Kadang-kadang kita satu kali rehab itu belum tentu selesai. Kita udah keluar tapi masih ada candunya dikit gitu. Jadi akhirnya menggunakan lagi. Makanya biasanya rehab itu bisa 2-3 kali. Makanya karena baru 1 kali rehab, kita akan mohonkan kepada majelis hakim yang menangani perkaranya beliau supaya kemudian diadakan rehabilitasi yang kedua putusannya. Begitu. Jadi harapannya ada rehab yang kedua kalinya gitu. Karena baru 1 kali Bang Faris ini melakukan rehab begitu. Faris RM kemudian berupaya sembuh dari kecanduan narkotika. Ini cerita ini nggak cuma seorang Faris RM ya, masih banyak lagi pecandu-pecandu lagi yang udah direhab tapi masih aja ada candunya. Jadi Faris RM tadi sudah mengakui kesalahannya dan sudah minta maaf kepada majelis, sudah minta maaf kepada masyarakat luas, juga minta maaf kepada pengacaranya, juga minta maaf kepada keluarganya. Jadi beliau minta maaf karena memang dia sudah melakukan kesalahan ini. Jadi seorang Faris RM ini harusnya direhabilitasi, walaupun sebetulnya dia setahu saya sudah 2 kali
dilakukan penahanan terkait dengan perkara narkobanya. Oleh karena itu menurut saya wajib hukumnya bahwa seorang Faris RM ini dilakukan rehabilitasi terhadap kecanduan dia terhadap narkotika tersebut. Jadi jangan sampai negara menghukum orang yang sudah sakit karena narkotika dihukum lagi dengan pidana penjara. Pada persidangan kemarin, Faris RM dengan penuh emosi menyampaikan rasa penyesalannya atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia mengakui bahwa peristiwa ini telah menjadi bagian dari hidupnya yang harus dihadapi dengan keberanian dan kerendahan hati. Meski begitu, Faris menegaskan bahwa dirinya siap menerima konsekuensi dari perbuatannya dan menjalani proses hukum dengan sikap tawakal serta ikhlas. Menyesali tentu saja, tapi saya manusia biasa. Saya manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan. Kekhilafan itu pasti ada dalam hidup. Saya bukanlah manusia yang sempurna. Tapi dalam hal ini yang saya yakini adalah bahwa Allah Maha mengetahui, Maha tahu apa yang terjadi. Ya kita ikuti aja semuanya sampai akhir persidangan ini. Yang jelas saya ikhlas, saya siap. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, khususnya keluarga saya yang senantiasa tetap percaya pada saya, anak-anak saya, istri saya, ibu saya. Insya Allah saya cuma berdoa selama saya berada di masa tahanan, saya hanya berharap bahwa mereka semua dalam kondisi baik-baik. Oh sudah, istri saya sering datang ke tahanan. Insya Allah aman-aman aja. Kalau saya sih sebagai seorang muslim, saya percaya pada kehendak Tuhan, selalu yang terbaik buat saya. Sebagai warga negara Republik Indonesia, saya percaya kepada hukum yang berlaku dan berharap persidangan ini, proses ini berjalan sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Sebagai terdakwa dalam perkara ini, saya menyerahkan sepenuhnya dan percaya kepada aparat hukum sampai majelis persidangan yang sedang saya ikuti dan sedang saya laksanakan ini. Saya bersandar diri pada Tuhan karena saya percaya kehendak Tuhan pasti adalah yang kehendak yang terbaik bagi saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.